lagi bersama saya Carmila dalam program berita kali ini. Seperti biasa, kami hadir menyajikan beragam informasi menarik, inspiratif, dan dekat dengan kehidupan mahasiswa. Mulai dari gaya hidup, teknologi, kuliner, hingga wisata yang sedang menjadi perbincangan. Pemirsa, berikut 4 berita menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama datang dari gaya hidup mahasiswa. Tren thrifting kini semakin populer karena menawarkan pilihan busana unik dengan harga terjangkau. Kreativitas mahasiswa dalam memadukan pakaian pre-love membuat tren ini terus digemari. Baik, untuk berita selengkapnya langsung saja kita bergabung bersama rekan di lapangan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Carmila yang ada di studio. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hana. Saat ini saya sedang berada di kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, tepatnya di ruang kelas D5. Nah, lagi rame banget nih di kalangan mahasiswa soal tren thrifting atau baju second yang harganya murah meriah tapi tetap keren. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa untuk mengetahui pandangannya terhadap tren thrifting ini yang lagi hits. Siang Mbak. Iya, siang. Boleh izin wawancara? Oh, boleh. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, nama Mbak siapa, dari semester berapa, dan prodi apa? Oke, baik. Perkenalkan nama saya Yevia Sesta. Saya dari KPIA semester 3. Langsung ke pertanyaan pertama aja Mbak. Saya mau menanyakan tentang thrifting yang lagi jadi gaya hemat hits banyak di anak mahasiswa. Pertanyaan pertama, kenapa Mbak pilih thrifting daripada beli baju baru di mall? Oke. Siapa sih yang nggak mau belanja di mall? Pasti barangnya bagus. Tapi kita sebagai mahasiswa ya, pasti kita harus menghemat uang karena kita sebagai anak kos. Jadi barang thrifting itu yang pasti lebih murah untuk anak kos atau mahasiswa dan sebagainya. Dan kita juga bisa kadang menemukan barang yang bagus-bagus dari thrift tersebut, yang bahkan kadang tuh di tempat lain itu lebih mahal. Baik, pertanyaan kedua ya Mbak. Menurut Mbak, apa sih kelebihan thrifting buat anak kampus? Oke, untuk anak kampus ya, yang pertama seperti yang saya bilang tadi itu pastinya lebih murah. Dan kadang kita akan mendapatkan barang-barang brand seperti itu yang lebih bagus dan lebih murah di thrift dibanding di tempat lainnya. Jadi kalau di thrift itu kita bisa menemukan barang yang brand ya Mbak, tentunya yang jauh lebih mahal kalau beli orinya gitu. Benar sekali. Pertanyaan ketiga Mbak, ada nggak pengalaman seru pas Mbak hunting atau pas cari thrifting di baju? Pastinya ada. Saya juga pernah seperti itu membeli baju thrifting. Dan pengalaman seru saya waktu itu ketika saya dengan teman saya itu mencari baju thrifting, itu menemukan brand-brand yang kalau di luaran itu harganya itu lebih mahal, dan kita mendapatkannya di thrifting itu lebih murah, dan kadang bajunya juga kadang tuh lebih bagus dan belum dipakai sama sekali terkadang ya. Jadi thrifting ini Mbak buat Mbak sekedar hemat duit atau juga bisa jadi gaya hidup? Kalau menurut saya pribadi itu dua-duanya bisa. Kita bisa menghemat uang dan seperti yang saya bilang tadi, kadang kita mendapatkan barang brand yang masih bagus seperti itu. Jadi bisa untuk bergaya juga. Jadi keseimbangan ya Mbak? Iya. Tips apa nih Mbak yang biar dapat barang thrifting yang bagus tapi tetap harga dengan yang murah? Oke, menurut saya tergantung kita bagaimana memilihnya ya, memilih baju tersebut. Kita bisa mencari baju yang bagus dan juga lebih murah dan bisa menawarkan. Pernah nggak Mbak dapat komentar dari teman tentang outfit hasil thrifting Mbak? Tentunya ada ya. Yang menurut kita bagus itu belum tentu orang lain juga ngomongnya bagus. Saya juga pernah mengalami itu dari teman-teman saya, itu mereka juga ngomong, kadang mereka memuji baju saya, wah bagus nih hasil thriftnya, dan kadang juga, ih kok baju kamu gitu sih, gitu. Jadi diabaikan aja ya komentar. Ya udah. Menurut Mbak, thrifting ini bisa jadi gaya hidup ramah lingkungan juga nggak? Tentu bisa. Menurut saya bisa menjadi ramah lingkungan juga karena bisa menghemat biaya. Ya, yang pasti menghemat biaya, lebih murah, dan bisa kita meningkatkan ekonomi lokal juga. Seperti itu. Makasih banyak ya Mbak. Oke, sama-sama. Baik, sekian wawancara yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya Carmila. Terima kasih rekan atas laporannya.
Baik pemirsa, berita kedua datang dari perkembangan teknologi di lingkungan kampus. Penggunaan AI kini semakin meluas dan membantu mahasiswa dalam penyusunan tugas, presentasi, hingga pengembangan ide kreatif. Meski begitu, penggunaannya tetap perlu dilakukan secara bijak. Baik, kita simak laporan rekan kami berikut ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya Carmila yang ada di studio. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hana. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu mahasiswa. Sekarang, AI lagi populer banget nih di dunia perkuliahan. Banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas dan mencari ide-ide kreatif lainnya menggunakan AI. Kira-kira gimana sih pendapat mereka? Yuk kita tanya langsung. Siang Kak. Ya, siang. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, nama kakak siapa, dari fakultas apa, dan semester berapa? Oke, perkenalkan nama saya Nadia Olurkiani. Saya dari mahasiswa UINVAS Bengkulu dari Fakultas Syariah semester 5. Nah, langsung ke pertanyaannya Kak. Kakak pertama kali tahu tentang AI dari mana dan kapan mulai menggunakannya? Saya tahu pertama kali tentang AI itu dari media sosial saat saya pertama kali masuk kuliah di tahun 2023. Aplikasi atau platform AI apa yang paling sering kakak pakai nih untuk membantu kuliah? Biasanya sih aku pakai GPT buat mencari ide dan pertanyaan. Tapi aku juga pakai Canva buat PPT. Apa ya Kak? Iya. Terus, menurut kakak seberapa besar nih pengaruh AI terhadap cara belajar mahasiswa sekarang? Sangat besar sih karena membantu mahasiswa lebih belajar lebih cepat Dan efisien efisien ya. Tapi kalau dipakai terus-menerus bisa jadi mahasiswa itu ketergantungan. Terus, apakah kakak merasa AI ini benar-benar membantu atau malah bikin ketergantungan Kak? Kalau dipakai dengan batas wajar sih oke-oke aja ya. Tapi kebanyakan sekarang itu mahasiswa itu sangat ketergantungan dengan AI. Apa-apa AI, nanya ke AI terus. Pertanyaan terakhir Kak, menurut kakak apa sih batasan yang seharusnya diterapkan saat mahasiswa menggunakan AI? Batasannya Harus tahu ya Kak batasannya Iya. tentunya. Karena kita juga sebagai mahasiswa harus mencari sumber asli ya Kak. benar-benar karena kita harus tahu juga, kita harus ngerti tugas kita. Udah itu aja Kak. Baik. Baik, terima kasih permisa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya Carmila yang ada di studio. Terima kasih rekan di lapangan. Pemirsa, kini kita beralih ke berita ketiga yang datang dari dunia kuliner. Pempek panggang dengan aroma khas dan rasa gurihnya tetap menjadi favorit banyak kalangan. Makanan tradisional ini terus bertahan di tengah berkembangnya kuliner modern. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami di lapangan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Carmila yang ada di studio. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hana. Saat ini saya sedang berada di Taman Remaja Kota Bengkulu. Di sudut Taman Remaja Kota Bengkulu, aroma khas pempek panggang menarik banyak perhatian pengunjung. Di tengah ramainya taman, pempek panggang buatannya ini menjadi salah satu cemilan santai untuk di waktu sore hari. Baiklah, langsung saja kita wawancara kepada salah satu pedagang pempek panggang yang ada di Taman Remaja. Yang sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Ibu Farmi. Ya. Untuk berjualan di pempek panggang ini Bu, sudah sejak kapan Bu? Udah lama, sejak tahun 80-an dulu orang tua yang jualan. Sekarang diteruskan anaknya. Oh, jadi Ibu ngelanjutin usaha orang tua ya Bu? Iya. Untuk alasan Ibu memilih berjualan di sini, berarti untuk melanjutin orang tua itu aja Bu? Iya. Tempatnya juga ramai kan, strategis. Terus bahan-bahan apa aja nih Bu yang dibuat dalam proses pembuatan pempek panggang? Ya terutama untuk membuat pempek panggang itu sagu ya. Isiannya itu ada cabai, ada udang, ya. Kalau untuk pempek panggang ya, ini Bu Ibu bikin sendiri atau beli dari yang lain juga Bu? Buat sendiri. Buat sendiri ya Bu. Untuk harga satu porsi pempek panggang di sini berapa Bu? Satu piecesnya 1.000. 1.000. Terus siapa aja nih Bu pembeli yang sering datang ke sini? Anak muda, keluarga atau wisatawan? Jadi semua kalangan. Jadi semua kalangan maupun muda tua ya Bu? Iya. Ada banyak langganan kan. Biasanya Bu penjualan paling ramai di hari apa dan jam berapa tuh Bu? Kalau ramai itu Sabtu Minggu hari libur ya. Dari pagi itu udah ramai.
Kendala yang sering dihadapin nih Bu, apa aja Bu? Kalau di sini nih paling hujan, badai itulah. Jadi jarang datang ya Bu. Iya, kalau badai kan banyak pohon di sini. Bagaimana cara Ibu untuk menjaga cita rasa khas tempe ini Bu agar tetap disukai pembeli? Rasanya tidak berubah-ubah, tetap sama. Untuk harapan Ibu nih Bu, apa untuk jualan Ibu? Harapannya ya supaya taman diperbaiki lah, biar rame lagi kayak dulu. Jadi kalau diperbaiki wisatawan banyak kesini ya Bu? Iya, orang jalan kan banyak. Udah sih Bu, itu aja Bu. Ya. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada rekan saya Carmila yang ada di studio. Terima kasih rekan di lapangan. Nah pemirsa, kita tiba pada berita terakhir. Wisata Palasiring kembali mencuri perhatian berkat suasananya yang asri dan menenangkan. Banyak pengunjung datang untuk bersantai dan menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami di lapangan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Carmila yang ada di studio. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hana. Saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Palasiring Kemumung, Kecamatan Armajaya. Nah, perlu kita ketahui, di Bengkulu ini terdapat banyak sekali wisata alam, salah satunya wisata Palasiring ini. Selain keindahan air terjunnya, wisata ini juga memberikan keindahan dari bunga rafflesianya. Baiklah, langsung saja kita mewawancarai pengelola wisata dan pengunjung yang datang hari ini. Siang Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak, nama Kakak siapa, terus asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Widya. Saya berasal dari Kemumung dan sebagai anggota sekretaris kelompok sadar wisata di Kampung Wisata Kemumung. Untuk harga tiket masuk, ada nggak Kak perbedaan harga hari libur atau hari biasa aja tuh Kak? Untuk harga tiket masuk itu ada perbedaan antara jika hari libur, hari biasa, dan biasanya ada event atau ada rafflesia mekar gitu. Kalau dia hari biasa itu tiket masuknya 5.000 per orang, parkir motornya 2.000. Nah, kalau dia ada event atau momen rafflesia mekar dan hari libur nasional itu biasanya 10.000 per orang. Nggak naik-naik itu Kak? Enggak. Biasanya Kak, pengunjung paling ramai datang pada jam atau hari apa tuh Kak? Kalau paling ramai itu biasanya di weekend. Biasanya tuh kalau nggak Sabtu Minggu atau di seperti kalau lagi ada momen rafflesia mekar. Nah, kalau itu biasanya banyak pengunjung yang datang ke Kampung Wisata Kemumung, khususnya ke Palasiring begitu. Untuk rata-rata per hari yang datang berapa tuh Kak kira-kira? Kalau rata-rata mungkin per minggu ya. Kalau bisa di rata-rata per minggu itu pendapatan kami sekarang kurang lebih di sekitaran 500.000 sampai 800.000. Berarti lumayan banyak yang datang ya Kak? Untuk daya tarik wisata Palasiring ini apa Kak yang paling menonjol? Ataukah dari air terjunnya atau bunga rafflesianya? Oke, untuk saat ini yang sedang menonjol itu adalah puspalangkanya, yaitu baik itu rafflesia, baik itu bunga rhizanthus, dan juga satu lagi ada amorphophallus picanum. Fasilitas apa Kak yang udah tersedia di sini? Oke, untuk fasilitas yang tersedia di sini seperti toilet umum ya, dan kalau khususnya untuk pengunjung yang akan menuju rafflesia itu kami tawarkan guide, jasa guide gitu untuk menemani ke bunga rafflesia. Selain itu kami tawarkan juga, kami himbau memang kepada masyarakat umum yang belum tahu medannya dan juga tidak tahu bagaimana bunga rafflesia itu, kami wajibkan untuk bersama guide karena demi menjaga bunganya itu sendiri, juga menjaga pengunjung dan wisatawannya, karena kan kalau bunga rafflesia ini dia tidak pernah hidup di tempat yang datar, dia biasanya di kemiringan kemiringan 45 derajat atau juga di tebing-tebing begitu kan. Jadi kami memang menyarankan bagi wisatawan umum yang ingin datang ke Kampung Wisata Kemumung diwajibkan menggunakan guide begitu. Itu salah satunya sih fasilitasnya, ada guide, ada tempat sampah pastinya kan, ada toilet umum, musola begitu. Untuk fasilitasnya ada nggak Kak yang akan dikembangin lagi tuh Kak? Untuk di kemudian hari mungkin ada beberapa yang akan dikembangkan, baik itu dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, juga dari kami sendiri sebagai pengelola itu pasti akan ada
upgrading terhadap fasilitas yang ada seperti kayak bangku untuk istirahat di sepanjang jalur ke air terjun ini kan lumayan panjang tangga-tangganya. Nah itu kami akan upgrade tempat-tempat duduk begitu kan. Kalau bagi pemerintah kabupaten mungkin akan ada fasilitas yang lebih mendukung supaya daya tarik wisata di Kampung Wisata Kemumu ini semakin menonjol gitu. Untuk kendala ada nggak nih Kak? Sekarang sebagai itunya. Kalau untuk kendala sebagai pengelola ini pastinya ada ya. Kalau kami sebagai pengelola ini, salah satunya yang paling utama itu adalah kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya begitu. Karena di kawasan Kampung Wisata Kemumu ini kan banyak nih, ada air terjun, ada Puspalangka, ada juga pemandian Paul, ada juga persawahan. Nah, kadang banyak juga dari petani juga mengeluhkan bahwa adanya pengunjung yang tidak taat dengan peraturan bahwa masyarakat itu harus membawa pulang sampahnya sendiri begitu kan. Banyak yang habis makan dibuang aja ke sungai. Memang kalau di pinggir jalan itu tidak seberapa banyak sampah-sampahnya. Namun kan kalau ada petani yang sawahnya di ujung dengan aliran sungai yang mentok di ujung itu kan sampahnya numpuk. Jadi itu juga menjadi permasalahan utama kami adalah pengelolaan sampah. Kalau untuk di kawasan wisata yang memang terpantau kan kami memiliki petugasnya sendiri untuk mengelola sampahnya. Namun kalau untuk di kawasan yang luas dan umum itu sangat menjadi permasalahan utama kami adalah sampah yang pertama. Yang kedua juga tentang ketertiban masyarakat melalui regulasi kami kan, kalau misalnya mau lihat bunga Puspalangka atau mau ke air terjun atau kemana itu ada juga beberapa yang tidak koordinasi ke kami atau langsung pergi. Nah itu juga menjadi permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi. Untuk harapan Kakak apa nih Kak ke depannya untuk wisata ini? Untuk harapan saya untuk wisata ini bisa lebih dikenal masyarakat luas, itu kan bisa dikenal ke mancanegara begitu. Kami juga sedang mengupayakan supaya Kemumu ini dikenal sampai ke mancanegara dengan beberapa kolaborasi dengan wisata agent dan juga tour guide internasional. Juga kami mengharap bahwa fasilitas yang ada di sini akan semakin berkembang gitu dengan adanya investor atau investasi yang datang untuk mengembangkan Kampung Wisata Kemumu ini, karena potensi Kemumu ini sangat banyak begitu kan, mulai dari alamnya, mulai dari potensi yang dapat dikembangkan di sini, bisa wisata buatannya ataupun yang lainnya itu sangat menurut saya pribadi itu memang luar biasa potensi yang ada di Kemumu ini. Tinggal bagaimana kita pemerintah kabupaten dan masyarakatnya membangun dan berkolaborasi untuk membangun wisata ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Udah Kak, itu aja. Makasih ya Kak. Sama-sama. Siang Kak. Siang. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak, nama Kakak siapa, terus asal dari mana? Nama saya Indah Cahyati, asal dari Arga Makmur. Nah, apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik berkunjung ke Palak Siring hari ini Kak? Kalau untuk hari ini saya tertarik pada bunga rafflesianya karena bunga rafflesianya lagi sedang bermekaran. Oh, jadi hari ini sedang mekar ya Kak? Betul sekali. Untuk bagian atau spot, apa yang paling Kakak sukain di Palak Siring ini Kak? Kalau bagian sportnya saya suka itu di bagian air terjun. Karena jadi spot foto juga ya Kak? Betul. Bagaimana sih Kak menurut Kakak fasilitas yang tersedia di sini? Kalau untuk sekarang sih sudah meningkat, seperti tong sampah sudah ada di mana-mana. Terus bagian tempat duduknya udah mulai banyak. Menurut Kakak apa nih Kak keunikan Palak Siring Kemumu ini dibandingkan wisata lainnya? Kalau menurut saya di tangganya, karena konon kata orang kan tangganya 1000 tuh. Nah, terus kalau kita hitung turun ke naiknya itu selalu berbeda. Oh, jadi tangganya itu berbeda ya Kak ketika kita hitung turun ataupun naik. Betul. Apakah Kakak merasa puas Kak dengan berpengalaman berwisata di sini Kak? Puas karena air terjunnya bisa jadi untuk spot foto dan untuk bisa jadi mandi. Oke Kak, untuk harapan Kakak ke depannya apa nih Kak untuk wisata ini? Lebih berkembang lagi sih, terus kebersihannya lebih terjaga karena kan banyak yang berkunjung tuh dari luar Bengkulu atau dari luar mana gitu. Jadi kalau misalnya tempatnya terjaga, tentu pengunjung dari luar pasti bakal datang lagi ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, itu aja Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama.
Demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan hari ini. 4 berita menarik dari gaya hidup mahasiswa, perkembangan teknologi, kuliner khas, hingga wisata alam yang menenangkan. Semoga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi pemirsa semua. Saya Carmila dari Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program berikutnya.